ngapain? Kakak goblok anjir. Baru masuk udah habis tenaga. Ya Jensi ganti Arkan Kakak. Ya Arkan Kakak dalam 20 menit ini harus kerja ya. Membantu Arkan Kakak. Ayo Kakak duel. Ayo Kakak. Ayo Kakak. Sayang. Melakukan defense. Kakak, ayo duel Kakak. Ya Kakak gagal lagi pemirsa. Iqbal. Gimana? Ayo Arkan. Arkan Kakak pemirsa kehilangan bola. Merahnya. Dan Kakak. Ayo Kakak. Oh Kakak. Oh baik. Kali ini boleh dikuasai oleh Kakak. Baik Kakak. Ayo Kakak. Ayo paksa Kakak. Ayo Kakak. Cara Anda lihat kali ini boleh dikuasai oleh Kakak. Masih Kakak. Kakak lagi. Kakak sendiri. Kakak. Ngapain larinya ke kanan? Kenapa larinya ke kanan ya? Enggak tahu, dia bersabar nunggu temannya. Kakak, dengerin ya kakak. Lu harus kuat mentalnya. Sekarang banyak banget hujatan dan hinaan mungkin kepada lu terhadap permainan semalam lawan Thailand. Tapi jujur, ketika komentator berbicara seperti itu juga yang dirasakan kita sebagai penonton di rumah. Gue sangat berharap kakak mau bisa mengkoreksi dirinya. Coba tonton siaran ulang bagaimana lu bermain kakak. Gue yakin lu pemain yang hebat, lu mampu mengkoreksi diri lu sendiri untuk bisa lebih baik ke depannya. Karena memang gue lihat banyak banget hal-hal yang harus lu benahi nih. Salah satunya adalah fighting spirit. Menurut gue, komentator ketika semalam teriak-teriak lari kakak, itu karena memang kakak ini paling dekat dengan pemain Thailand yang sedang menguasai bola atau abis merebut bola dari pemain Indonesia. Jadi memang benar-benar harus menunjukkan fighting spirit yang luar biasa. Nah, gua sih yakin banget kakak bisa melakukan hal itu. Di masa yang akan datang, dia bisa introspeksi diri untuk jauh lebih baik lagi. Mohon maaf ya, nggak ada maksud dari gua mengajari atau apapun, karena kalau disuruh main pun gua yang nggak sehebat kakak. Gua sebagai penikmat sepak bola memberikan masukan agar kakak bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Kalian kalau kasih kritikan juga boleh ya buat kakak. Kalian tulis di kolom komentar sudut pandang kalian, tapi ingat jangan sampai cacian. Bedakan kritikan dan cacian, karena dia adalah anak bangsa yang sudah membawa Indonesia juga sampai di final. Ya, kita harus apresiasi juga buat Arhan kakak. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Ada apa dengan Arkan Kakak? Penampilan Arkan Kakak di laga final Piala AFF U19 2024 menjadi sorotan. Ya, banyak yang kecewa sama Arkan Kakak. Penampilannya bersama timnas Indonesia U19 di laga final melawan Thailand dianggap tidak maksimal. Hal itu bisa terlihat saat kakak mendapatkan bola selalu saja bisa direbut oleh pemain lawan. Hal ini pun membuat para fans timnas kecewa dengan penampilan Arkan Kakak di lapangan. Saya sendiri pun melihat penampilan Arkan Kakak pada laga ini kurang begitu maksimal. Mungkin saja Arkan Kakak belum bisa menyesuaikan diri lantaran dirinya masuk sebagai pemain pengganti. Bagaimana pendapat kalian dengan penampilan Arkan Kakak saat timnas Indonesia menjalani laga final Piala AFF U19 2024? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas kita kalau kelompok usia bagus, ketika senior jelek dari dulu. Iya. Apa bang alasannya? Yang abang tahu? Karena kompetisi. Kalau aku ya. Pemain Indonesia itu sebenarnya kalau dari segi skill itu nggak kalah-kalah amat lah. Tapi yang sering kalau keluar tuh urusan mental. Tapi kalau tadi Mas Kurus juga bilang, bahkan yang sekelasnya Kurniawan aja ke Itali belajar lagi dari nol. Jadi emang Indonesia memang masih harus ngejar ketertinggalan soal tactical dan lain sebagainya. Jadi saya coba cerita dengan apa yang saya alamin dan saya lihat ya, baik waktu jadi pemain maupun sekarang di Como. Jadi bukan mengada-ada atau ngarang-ngarang gitu, enggak. Jadi jujur ketika banyak misalnya katakanlah media ataupun netizen, wah ini layak untuk main di Eropa gitu kan. Saya tuh sebenarnya ya agak miris gitu kan, artinya lu ngeliat dari sisi apanya gitu kan, karena untuk permainan kita nggak bisa ngeliat pemain di per game atau per kompetisi gitu kan, tapi bagaimana konsistensi pemain ini selama misalnya 1-2 tahun, itu pertama. Yang kedua, level mainnya di mana gitu kan, karena comparisonnya kan dengan tim-tim dari Eropa. Kemudian belum lagi para pemain ini udah siap belum dengan mental dia, karena musuh dia kan bukan hanya latihan gitu kan, tapi bagaimana bisa memotivasi diri sendiri ketika dia nggak perform di latihan, gimana bangkitnya. Nah itu di sana sendiri gitu kan. Nah status kita di sana juga sebagai pemain asing. Nah, saingan kita bukan nanggung-nanggung gitu kan. Seluruh pemain muda yang ada di dunia pengen main di Eropa. Belum lagi pemain lokalnya, belum pemain Uni Eropanya. Jadi
Ya menurut saya alangkah baiknya semudah mungkin belajarlah di sana gitu. Nggak yang ujuk-ujuk mentang-mentang pemain nasional terus oh ini layak untuk di Eropa, nggak segampang itu juga. Nah, artinya yang saya harapkan para pemain juga jangan gede kepala dengan kemenangan yang telak semalam, tapi mereka harus lihat ke depannya karena perjalanan mereka ini masih panjang. Mereka harus bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Iya dong, targetnya harus tinggi seperti itu. Kalau targetnya cuma mau lolos ke Piala Asia, itu kan sudah sesuatu yang biasa ya. Jadi saya pikir nih targetnya juga sangat baik dari PSSI meminta Indra Safri membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Walaupun sekarang ini terlihat sangat berat, tapi kan di sepak bola, sesuatu yang berat itu bukan berarti mustahil. Anything can happen in football, teman-teman. Indra Safri ini mengikutin gayanya timnas senior ya kalau lihat, mengutamakan intensitas itu butuh fisik kan. Maka begitu pula bukan Indra aja, Nova pun demikian. Jadi udah mulai selini semua ya. Semua timnas ini kayaknya fokus ke fisik ya. Dalam arti ya lo harus bisa perform 90 menit. Dan kita menunjukkan Thailand ini 15-20 menit terakhir kan udah menurun. Kontrolnya udah salah. Mereka itu bahaya di kombinasi 2-3 orang kan. Passing-passing. Tapi yang masuk kotak penalti gagal. Gak banyak. Cuman yang gagal terus akhir ujungnya syuting dari jarak jauh yang kemana-mana. Yang terakhir cuman yang paling bahaya itu yang set piece itu kan, yang sundulan kena di ujung jarinya si Ikram tuh kiper kita. Tapi udah di luar itu menurut gue yang paling bahaya peluangnya cuman yang babak pertama aja tuh yang main kena tiang itu kan. Apa? Pemain tidak tahu bahwasannya dia adalah seorang profesional atlet. Apa nggak tahu bang, kelompok usia masih bisa diatur pelatih, senior udah nggak bisa. Di situ ya? Ya dunia malam dia. Nah ini aku nggak tahu itu. Terlalu ini aku ini. Contoh buruk bang. Contoh buruk pesepak bola Indonesia. Main malam doang, main malam terus. Iya. Contoh buruk pesepak bola Indonesia. Secara kualitas kemampuan, bisa dibilang aku oke bang. Tapi itu tadi dunia malamku bang, diajak senior semua segala macam. Oke di usia 20 sampai 23 stamina aku masih oke, walaupun aku keluar malam stamina aku masih oke. Tapi 25 habis bang. Habis itu. Pantasan kita 25 udah habis semua ya. Rata-rata. U19 era Evan Dimas siapa yang masih bertahan? Apa alasannya? Kok nggak bertahan mereka? PSSI sekarang punya cara untuk melindungi pemain timnas dari bulian netizen. Ada langkah-langkah khusus yang udah disiapkan cuy. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI mengatakan pihaknya sangat serius dalam melindungi pemain timnas dari bulian netizen. Pak Arya bilang PSSI akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan sosial media Meta sebagai pemilik dari Facebook dan juga Instagram dan juga sosial media yang lain tentunya. Dan ini feeling gua, kedepannya netizen-netizen yang suka bully pemain timnas ini akan mudah untuk dilacak cuy. Karena yang melacak langsung dari platform sosial media itu sendiri. Tapi sekarang gue belum tahu kalau kalian berhasil dilacak, sanksi apa yang akan didapatkan cuy. Dan gue saranin kalian netizen yang suka menghujat itu jangan buru-buru tobat, karena gue masih pengen lihat orang yang ngebully pemain timnas bakal diapain sama PSSI. Jadi buat yang paham, mending stop hujat pemain timnas mulai dari sekarang. Tapi buat orang yang suka menghujat, mending kalian sering-sering spam hujatan ke akun sosial media pemain timnas sekarang, biar mereka pihak Meta atau PSSI gampang ngelacak kalian. Izin stage ya bang, dia belum pernah ngerasain diomelin sama Nathan sih ya, kayak Peraria Mawitan. Kalau dia masuk tim senior, udah abis tuh dia diomelin sama Nathan, diteriak-teriakin. Lagian ya, siapa sih yang nunjuk dia untuk jadi striker? Lagian ya, dia tuh emang kelihatannya tuh nggak cocok gitu main bola. Karena ya memang gak ada powernya gitu, dia tuh kayak nggak ada semangatnya buat main bola, lari aja dia kagak bisa gitu. Gue cewek, tapi gue ngerti bola bang. Dan semalam gue nonton kakak itu gemes banget, sumpah gemes banget. Boro-boro mencetak gol sebagai striker gitu. Dia lari aja males, ogah gitu. Dia cuman kayak jogging-jogging lari-lari di tengah lapangan aja, ngejar bola nggak bisa, dapat bola lepas. Gila, ampun dah. Udah sih dia, kakak lu cocoknya jadi tiktokers aja kak.